Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Cahyati. Saya merupakan dosen dari Prodi D3 Radio Diagnostik dan Radioterapi Stikes Widya Cipta Husada Malang. Hari ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah proteksi radiasi, di mana mata kuliah proteksi radiasi ini terdiri dari 2 SKS. Dan mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar dan falsafah proteksi radiasi agar dapat digunakan sebagai landasan dalam menghayati sasaran tindakan radiografi. Dasar-dasar radiobiologi sebagai dasar penerapan norma proteksi radiasi agar dapat digunakan untuk landasan penerapan tindakan radiografi. Prinsip pengukuran radiasi, metode instrumentasi yang tepat, serta penggunaan alat-alat monitor pengukuran radiasi dalam melaksanakan tindakan radiografi, dan upaya untuk meminimalisir efek radiasi, serta mengenali prinsip dan penggunaan alat proteksi radiasi yang tepat supaya keselamatan bisa tercapai. Adapun materi proteksi radiasi akan kita pelajari berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi terkait efek radiasi pada proteksi radiasi. Ya, kita perlu mengingat radiasi itu adalah suatu perambatan energi dari sumber ke lingkungan tanpa membutuhkan media. Artinya radiasi itu bisa bergerak atau dia bisa merambat walaupun dia pada ruang hampa. Nah, radiasi ini bisa berupa panas, partikel, atau gelombang elektromagnetik dari sumber radiasi. Kita perlu ingat gelombang elektromagnetik itu ada 7 spektrum, ya kan? Dimulai dari gelombang radio, mikro, inframerah, cahaya tanpa, UV, sinar X, sampai sinar gamma. Nah, itu jadi karena itu merupakan spektrum dari gelombang elektromagnetik, otomatis gelombang elektromagnetik masuk ke radiasi, ya. Nah, untuk penyerapan energi radiasi itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu efek fotolistrik, Compton, sama produksi pasangan. Untuk efek fotolistrik kita review lagi, yaitu energi dari luar itu akan digunakan oleh elektron pada kulit terdalam untuk mengeluarkan atau menghasilkan fotoelektron. Ya, jadi elektronnya berpindah. Jadi energi sepenuhnya diserap untuk memindahkan elektron tersebut, sehingga keluarannya adalah fotoelektron. Nah, sedangkan pada efek Compton energinya tadi diserap kemudian digunakan untuk menghasilkan fotoelektron, ya, pindah, sama ada sisa energi yang berupa radiasi hambur, ya. Nah, sedangkan pada produksi pasangan atau pembentukan pasangan ini yang dikenai itu adalah inti. Nah, inti ini tadi akhirnya akan pecah menjadi positron sama elektron. Otomatis energi yang masuk ini besar karena bisa mecah inti. Nah, ternyata teman-teman kan selalu ingat ya, radiasi itu pasti punya efek, ya. Efek biologis dari radiasi, baik pengaruhnya dari efek fotolistrik, Compton, ataupun produksi pasangan, ini semuanya tergantung dari besar energi yang diserap. Kalau energinya itu semakin tinggi, maka efeknya juga akan semakin besar atau cepat. Efek biologis berdasarkan kerusakan sel jaringan yang ditimbulkan oleh radiasi ada 2 istilah dibagi. Yang pertama efek somatis. Kalau efek somatis itu yang merasakan efek itu adalah orang yang dikenai oleh paparan radiasi. Misalnya, kalau misalnya ada orang terpapar radiasi, otomatis orang itu yang nanti akan muncul efek. Yang kedua adalah efek genetis. Ini biasanya terjadi mutasi gen, ya, jadi otomatis biasanya ke keturunan. Jadi mungkin keturunannya ya naudzubillah ya cacat seperti itu. Nah, itu efek genetis. Berdasarkan mekanisme kerusakan sel radiasi dapat dibedakan jadi 2, proses ionisasi dan proses biokimia.
Kalau proses ionisasi, sel-sel yang terionisasi elektronnya akan lepas dari struktur atom. Otomatis terjadi kerusakan sel. Karena apa? Strukturnya itu sudah diobrak-abrik sama si radiasi. Kalau proses biokimia, sebagian besar jaringannya, jaringan tubuh kita itu kan terdiri dari air. Sel itu terdiri dari 80%, sebagian besar itu adalah air, sehingga radiasi pengion tersebut bisa menyebabkan H2O tadi akan terpecah sehingga muncul si radikal bebas. Kalau sudah ada radikal bebas, otomatis akan ada kerusakan sel, dimana kalau selnya itu banyak yang rusak, otomatis jaringannya akan rusak. Nah, urutan-urutan menurut sensitivitas jaringan terhadap radiasi, ternyata yang paling riskan terkena efek dari radiasi itu adalah sumsum tulang, ya, dan sistem hemopoietik, karena ini saraf pusat ya, jaringan alat kelamin, reproduksi, jaringan pencernaan, ya, kulit, jaringan ikat, kelenjar, tulang, otot, dan syaraf. Nah, sensitivitas jaringan terhadap radiasi didasarkan pendapat Borgoni, ya, dan juga Triboniu, yaitu sifat proliferasi. Jadi dia bisa memperbanyak diri dengan membelah pada satu sel. Nah, sehingga kenapa kalau misalnya semakin proliferasinya aktif, maka semakin sensitif terhadap radiasi. Nah, ini pembagiannya tumor itu keganasannya itu seperti apa sih? Nah, gitu kan. Sekarang kalau tumor ganas itu yang radiosensitif itu sebenarnya bisa dianjurkan oleh radiasi dengan penyinaran 300 sampai 400 watt dalam 3 sampai 4 minggu. Biasanya ini di rumah sakit dilakukan secara bertahap, jadi tidak sekali penyinaran 3000 sampai 4000. Tumor ganas yang radio responsif itu biasanya dosisnya lebih tinggi lagi, 4000 sampai 5000. Tumor ganas yang radioresisten, nah ini sangat sulit untuk dihancurkan, biasanya dosisnya di atas 6000 watt. Ya, tapi ini tetap semuanya dilakukan secara bertahap. Nah, biasanya radiasi selain digunakan untuk diagnostik, teman-teman pasti tahu juga bisa digunakan untuk terapi radiasi. Nah, biasanya terapi radiasi ini gunanya untuk merusak jaringan tumor. Ya, seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan dalam terapi radiasi yaitu jenis radiasinya, jenis sel yang dikenai radiasi, lingkungannya atau daerah sekitarnya, dia dekat dengan organ apa, itu juga perlu diperhitungkan, sama dosis radiasi nanti yang diberikan seperti apa. Nah, ini pentingnya kita memproteksi itu di sini supaya seperti asas dan prinsip proteksi radiasi mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin dengan resiko yang sekecil mungkin. Artinya dari penggunaan radiasi itu harapannya sel-sel tadi kanker, tumor itu bisa dihancurkan, tetapi efeknya itu minim. Dan kalau misalnya untuk radiasi harapannya walaupun dia itu berbahaya masih bisa dimanfaatkan. Itu asas, kita ingat, justifikasi. Nah, faktor yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penyinaran yaitu menetapkan letak dan luas tumor. Jadi kita harus tahu dulu dia itu dekat dengan organ apa, ya, karena nanti kita menghitung besaran dari tegangannya, ya. Tidak, kalau daerah itu ada di permukaan kulit misalnya, dia pakai tegangan rendah. Kalau di bawah kulit biasanya dia pakai tegangan tinggi. Kalau jauh di bawah kulit otomatis dia tegangannya juga sangat amat tinggi atau di atas 1000 kV. Nah, untuk distribusi dosisnya seperti apa? Itu ada perhitungan TPS ya, biasanya bekerja sama dengan fisika radiasi, bidang medis, fisika bidang medis untuk menghitung luasan lapangannya. Lalu menggunakan beberapa lapangan atau terapi dengan teknik rotasi, artinya tidak hanya satu penyinaran, bisa jadi dari
banyak dosis tadi 6.000 misalnya, itu dibagi jadi beberapa titik sinar. Nah, toleransi jaringan, batas toleransi jaringan harus diperhatikan. Kita harus menghindari terjadinya dosis yang berlebih. Ya. Terus lapangan penyinaran itu harus sesuai dengan besar kecilnya tumor. Jadi nggak bisa luasannya kecil diberi penyinaran yang tinggi, dosis tinggi supaya cepat mati. Nah itu enggak, jadi ada hitungannya. Lapangan penyinaran makin tinggi maka toleransi jaringan makin tinggi dan sebaliknya. Nah ini mungkin yang perlu teman-teman perhatikan terkait efek radiasi. Nah pada kulit itu biasanya kalau terkena radiasi rentang 2-3 Gray itu biasanya masih demam, pipi merah. Nah semakin lama dia akan mengalami efek-efek yang makin makin kelihatan gitu. Mulai rambut rontok ya kalau 3-8 Gray, deakumulasi basah, kulit mengelupas, darah 12-20, nekrosis atau kematian sel. Biasanya kulit itu akan mengalami pembusukan itu jika lebih dari 20 Gray. Ingat, 1 Gray adalah 200 Rad. Jadi kalau misalnya 2-3 berarti 200-300. Ya, itu. Selanjutnya efek pada sumsum tulang ya. Ini biasanya batas ambangnya itu 1 Gray. Batas ambang itu batas maksimumnya ya. Itu kalau biasanya kalau terkena radiasi dia itu kurun waktunya singkat 2-4 minggu. Itu bisa anemia atau penurunan sistem kekebalan tubuh atau pecahnya pembuluh darah juga bisa. Kalau 2 Gray dia itu dalam waktu 2-8 minggu dia bisa mengalami kematian. Nah, seperti itu. Berdasarkan efek-efek yang begitu mengerikan ya, sehingga kenapa sih seorang radiografer itu harus menerapkan yang namanya asas dan prinsip proteksi radiasi, karena memang kita itu tujuannya mencari manfaat yang sebanyak mungkin tapi efeknya yang sekecil mungkin ya. Itu. Dari sini kalau sudah jelas, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.